sudah jelaskan tadi malam ya, yang terputus. Jadi kita ingin Bapak Ibu sekalian, integritas personal itu dan produktivitas itu satu ranah. Jadi dia tidak ada tidak ada perpisahan, bisa punya personal integrity sekaligus pada saat yang sama dia. Chris, boleh mau pinjam itu? Ada 3 faktor yang Tas. bapak-bapak, ibu-ibu Tas merah enggak? yang sangat mempengaruhi manusia punya perilaku apapun. Batongkan Apapun itu, ya. Perilaku apapun itu dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Ya. Yang pertama faktor-faktor yang sifatnya faal tubuh, jadi tubuh itu berpengaruh. Misalnya saya kasih contoh ya, orang kalau dalam keadaan lelah, mau belajar, mau fokus itu tidak bisa. Orang dalam keadaan mengantuk, diajak untuk mengambil keputusan yang penting susah. Ngantuk itu faktor fisiologis, jadi faktor yang sifatnya faal tubuh. Ya, itu saya sudah jelaskan tadi malam. Itu tidur salah satunya. Saya tadi malam tidak terlalu hanya tidur ya. Saya mau ulangi lagi Bapak. Kenapa saya harus bilang ini? Ini salah satu faktor yang dalam penelitian saya selama lebih dari 10 tahun saya meneliti soal tidur. Ini faktor yang sangat penting, Bapak sekalian. Jangan pandai ente ini, kenapa? Seiring bertambah usia, kita punya waktu tidur makin pendek. Bukan karena orang yang mau tidur, tapi ini otak sudah mengalami proses yang menghalangi orang tidur. Maka lahirlah apa yang disebut dengan insomnia, Pak. Orang sulit tidur. Dan penderita ini berpengaruh di dalam produktivitas. Kenapa saya bilang ini? Anak-anak produk COVID yang lahir di masa-masa yang SMA atau kuliah pada waktu masa COVID, begitu mereka masuk kuliah secara offline, ya mereka mengalami problem di soal tidur. Anak-anak kita ya yang dewasa yang SMA sekarang, itu problem terbesar yang mereka alami soal tidur. Karena mereka selama COVID itu hampir 1 tahun di rumah. Ini generasi ini Bapak Ibu sekalian, kalau mereka tidak bisa handle ini dalam 5 tahun ke depan, kita akan masuk generasi yang kalau malas itu biasa, tapi generasi yang tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, saya ingin ingatkan Bapak-Bapak sekalian untuk ini Pak, ya kita tidur maksimal itu 8 jam, 6 sampai 8 jam sehari. Ada 3 fase ini, ya yang berpengaruh. Ini baru masuk pertama tidur itu 1-7 menit Pak. Kalau lolos 1-7 menit ini, lolos yang kedua, tasono. Tapi masih tasono yang otak itu DP aktivitasnya masih kacau kesana kemari. Jadi di fase Bapak mau tidur itu begitu masuk di bantal, bertahan sampai 7 menit. Kalau bisa bertahan itu 40 menit. Tapi dalam waktu 1-7 menit ada gangguan, apalagi ada HP, WA, kemudian ada macam-macam, terganggu terus di fisiknya. Jadi 1-7 menit itu jauhkan dulu HP. Kalau memang mau tidur dengan serius. Kalau tidak mau tidur dengan serius, dulu saja sambil membaca. Gitu ya. Lalu kalau kita berhenti di fase ini, bolak-balik, orang bilang bolak-balik ke sana kemari yang bisa tasono, itu yang membuat otak kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dalam hal apa? Dalam hal stabilitas emosi. Mungkin tidak ada rasa sekarang, karena usia kita masih sekitar 50-an. Tapi itu bisa di 60-an. Stabilitas emosi akan muncul pelan-pelan. Akan mengganggu kalau proses hidup kita tidak baik. Karena apa? Dari semua proses fisiologis tubuh, ini tidur yang paling bermain. Coba tanya ke orang yang tidak bisa tidur Pak. Susah kan? Saya punya pasien yang tidak bisa tidur berhari-hari, dia gimana dia bisa tidur ini? Setengah mati Pak. Tapi ada orang begitu masuk di bantal langsung ke sono. Ada yang dia duduk pun ada juga, ada orang yang begitu duduk dia tidur, gitu ya. Jadi ini fase ini Pak. Kalau sudah masuk fase ini, pastikan itu kita masuk ke fase deep sleep. Karena di sini coba dibaca ini,
itu pemulihan sistem kekebalan tubuh dan aktivitas otak itu masuk dalam kondisi yang namanya alfa. Kondisi paling tenang. Kalau dia lolos di situ, nah di sini yang paling sifat. Di sini otak itu fungsi kognitif dan memori itu konsolidasi semua. Itu ingatan-ingatan kita belajar selama 2 hari ini dia konsolidasi. Ini kita mau simpan, ini buang. Ini kita mau pakai, ini ada. Itu tanpa disadari manusia. Tanpa terasa. Karena apa? Hal-hal yang berulang-ulang kita bikin, yang kemudian ada penguatan dalam kehidupan hari-hari, dia simpan sendiri. Itu sebabnya kalau kita lihat orang-orang cerdas itu tidurnya bagus, Pak. Memang ada orang yang kurang tidur, orang cerdas yang kurang tidur. Tapi kalau dilihat kecukupan waktu mereka tidur itu banyak, cukup. Ya, jadi ini tolong ini efeknya banyak sekali, Pak. Ya, ini 8 jam kita ada fase-fase. Ini gangguannya kesehatan mental, kinerja kognitif, emosionalitas, kesehatan fisik, interaksi sosial, prestasi produktivitas. Ini mengganggu sekali. Kenapa saya masukkan tidur ini dalam pelatihan kita yang ada kaitan dengan integritas personal? Karena banyak penelitian membuktikan bahwa hal-hal yang berpengaruh pada manusia itu antara lain hal yang fisik yang diabaikan, yang Tuhan tidak abaikan. Nanti setelah itu saya menerangkan yang lainnya, tapi saya minta teman-teman beri perhatian pada ini. Yang saya mau share ke teman-teman adalah ini fase ini, Pak, pertahanan satu-satu ini fase masuk itu dipertahankan. Fase satu-satu. Ya, ini faktor fisiologi yang berpengaruh. Kemudian ada lagi faktor yang berikut. Ini faktor fisiologi berikut. Ini saya tulis di buku saya, ada semuanya. Bapak Ibu nanti baca aja di rumah. Saya mau bikin uraian singkat dari buku yang saya share itu isinya 7 nih, Pak. Cuma saat ini saya bahas khusus. Ada 7 hal yang beda normal brain dan healthy brain, otak normal dan otak sempurna. Otak normal itu kalau orang pakai CT scan, pakai alat, pakai MRI, otak normal itu depresi itu bagus, sebenarnya itu nggak apa-apa, nggak ada. Tapi orang yang di otak normal belum tentu sehat, Pak. Belum tentu sehat. Makanya saya bilang tadi normal dan sehat itu 2 hal yang berbeda. Orang kalau sehat itu setidaknya 7 hal yang harus dilakukan. Ya, yang pertama yang namanya social connection. Di saya tulis di buku ini ada di buku semua. Detail sekali, rinci sekali ada. Tapi saya mau ringkaskan dalam waktu 1 jam ini. Ada 7 hal yang harus Bapak Ibu lakukan untuk faktor yang sifatnya fisiologis yang mempengaruhi personal integrity dan produktivitas. Ya. Yang pertama itu social connection. Ini yang saya mau baca sedikit panjang ya. Nanti detailnya Bapak Ibu bisa baca di buku. Ada di buku saya itu lengkap itu semua saya uraikan. Social connection ya. Saya cari dulu. Ini yang pertama Pak ya, social connection. Ini faktor fisiologis yang pertama yang berpengaruh. Itu di bab 1 kalau di buku bab 1. Di buku kota dan kota itu di bab 1. Social connection. Ya, apa itu social connection? Merasakan bagian dari sesuatu yang lebih besar dari Anda, dari kita. Merasa dekat dengan orang lain atau kelompok lain dan merasa disambut, diterima. Ya, ada kita berkawan, tapi kita berkawan dalam pengertian konvensional. Belum tentu orang berkelompok, belum tentu diterima. Ya, orang berkelompok baku data hari-hari belum tentu diterima. Tapi yang dimaksud dengan social connection itu adalah kalau orang itu diterima, disambut dengan hangat. Jadi perkawanan, perkelompokan itu harus saling menyambut dengan hangat. Misalnya hal sepele ya, tadi malam ada ulang tahun itu kan sepele.
hal yang sepele sebenarnya. Tapi dengan cara seperti itu orang merasa diterima. Ada hal yang sepele, makanya hal-hal yang kecil dalam kehidupan sosial itu Pak itu dipelihara. Itu yang meningkatkan apa yang namanya social cohesion. Ya, saya kasih dulu ini diterima. Ini nah, ini ya. Social connection. Ini yang pertama, itu dia merasakan bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, merasa dekat dengan orang lain atau kelompok lain dan merasa disambut. Ada 3 sifat. Kalau kita bicara social connection itu ada 3 yang penting. 3 ya. Yang pertama struktur. Ini saya mencoba menyederhanakan dengan bahasa sederhana. Detailnya ada di buku. Fungsi dan kualitas. Mari kita lihat. Berapa banyak sih orang yang bisa kita berkawan yang membuat kedekatan-kedekatan itu betul-betul termanifest? Berapa banyak orang kira-kira yang membuat kedekatan itu betul-betul dekat? Nah ini kalau ada satu teori yang namanya teori Dunbar, ada di buku saya bahas, ya. Kalau paling banyak orang itu menurut Dunbar, menurut kita, menurut orang yang namanya Dunbar ini, orang yang paling banyak bisa kita jadikan close friend itu dengan ide kita diterima, diajak berkawan, diajak membicarakan hal-hal yang sampai sebatas ini 50 orang. Lebih dari itu, Buya. Dia ukur bagaimana ini? Dia teliti Pak manusia otak dan primata. Primata, monyet dan sebagainya dia ukur ada yang namanya kulit otak. Dia buka, dia ukur dan dia teliti begitu banyak binatang ini. Berapa banyak mereka berkeluasan otak ini ditentukan oleh kelompok itu dan dia tentukan ini. Jadi kita itu Pak ada yang namanya co-relationship. Lebih dari 50 orang ini, Kalau begini boleh. ya, maka kita akan lihat itu Saya bicara boleh. ada istilah close friend, Ada apa? kalau ada istilah very close Angkat friend. begitu. Ini adalah jumlah orang yang dapat menerima kita dengan sepenuhnya. Sepenuhnya. Artinya apa? Artinya kita tidak membatasi jumlah perkawanan atau pertemanan, tidak. Tapi ingat baik-baik bahwa kita hanya bisa mensosialisasikan ide kita sehingga bisa diterima dengan sama itu paling banyak di 50 orang. Paling banyak itu pun lebih minimal dari 50. Makanya kalau mau menyampaikan sesuatu supaya ide yang kita pikirkan sama diterima orang, maka 50 orang. Itu idealnya. Itu disebut dengan teori Dunbar. Nah detailnya Bapak Ibu baca di situ. Itu kelompok-kelompok agama yang kuat, kelompok-kelompok komunitas pengusaha yang kuat, kelompok-kelompok aktivis yang kuat itu 50. Ini sudah dibuktikan Pak. Ini gunanya apa? Kita belajar tentang ini. Kalau yang disebut social context itu ada struktur jumlah dan variasi orang, lalu seberapa baik kita diterima, baru tingkat kepuasan. Itu disebut dengan social connection. Ya, ini resep pertama yang akan berpengaruh di dalam hidup kita. Terima kasih atas ini. Kan saya bilang tadi malam situasional faktor. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Oh iya. Sedikit menanggapi, berarti itu cuma secara umum kan? Karena pada kenyataannya ada juga beberapa orang-orang tertentu dia mampu bahkan ribuan. Oh iya, kalau mengikut itu ribuan. Tapi yang saya sampaikan, yang isi kepala kita sama dengan isi kepala orang itu. Iya, kalau soal ribuan bisa. Satu circle. Kalau istilah itu satu sisi, apa yang kita pikirkan begitu kita sampaikan ke dia sama. Memang tidak sama 100%, tapi poin-poin ini tidak Pak. Lebih dari itu tidak. Itu jangan heran Bapak Ibu. Kita yang pernah jadi guru, kan kita banyak jadi guru.
Kelas yang bagus berapa kelas? Berapa orang? 24. 40. Tapi untuk kelas andragogi orang dewasa itu bisa lebih. Makanya kan dari kemarin itu saya menggagas kelas ini lebih santai, enjoy, karena materi-materinya materi-materi yang ringan, gitu ya. Itu jadi ide itu disampaikan. Tapi kalau ada orang yang mengklaim pengikutnya ribuan, itu belum tentu ide yang dia pikirkan itu adalah sama. Itu social cohesion. Saya bicara social cohesion itu terkait dengan kita diterima oleh kawan. Pokoknya kehadiran kita, Bapak Ibu pernah rasa nggak? Kita hadir di satu pertemuan tapi orang tidak terima. Tapi silakan dulu makan minum tapi orang tidak menerima kita dengan baik. Nah itu social cohesion-nya tidak berlangsung dengan baik. Karena kenapa? Bapak Ibu sekalian, lihat ya. Dalam social cohesion itu terjadi apa yang namanya prososial. Di buku itu ada ya, membantu orang lain membuat Anda menjadi lebih bahagia dibandingkan menghabiskan uang tersebut untuk diri sendiri. Ini saya kutip dari riset semua. Kalau di buku-buku itu, di buku ya, saya bicara buku, kutipan-kutipan riset itu ada. Jadi kalau Anda memberi atau berbagi, Anda akan merasa bahagia. Bahagia. Seterusnya begitu Anda berbagi lagi, bahagia itu akan membuat Anda memberi lebih banyak dan terus menjadi lebih bahagia. Itu gunanya social connection yang ada terkait dengan persoalan integritas. Gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau otak kita itu, kan saya bilang tadi malam ya, saya mengambil spesialisasi membuat otak sehat, otak normal jadi unggul. Kalau kita mau otak kita unggul, otak unggul itu ada ciri tiganya. Pertama, fleksibilitas kognitif, kelenturan berpikir, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Itu ciri pertama otak yang sehat. Yang kedua, otak yang sehat itu adalah stabilitas emosi, emosinya stabil, sistem kendali dirinya bagus dan sebagainya. Dan ketiga, otak yang sehat itu otak yang spiritualitinya itu termanifest, muncul. Macam-macam dia bentuknya, ya. Fleksibilitas kognitif itu kemampuan kita untuk beradaptasi dengan rangsangan apapun. Contoh, kalau kita ada stres, kita beradaptasi seperti apa? Kemampuan beradaptasi itu ditentukan oleh apa yang ada di kepala kita. Jadi begitu bapak-bapak, mungkin sekarang kita coba kalau orang kalau kebetulan ada waktu atau ada kesempatan, coba tolong cek orang usia biologis dan usia psikologis, usia mental sama enggak? Belum tentu sama. Usia kalender saya 54 menjelang 55. Ya. Ada usia biologis, apa kan biologi saya sama dengan usia itu? Aku saya lebih tua. Iya. Gitu ya. Ada yang lebih muda, ada gitu apa? Ada orang usia biologinya lebih muda. Lalu ada usia mental. Belum tentu orang yang usia kalendernya 50, maka dia punya usia psikologis yang 3 tadi, yang fleksibilitas mental, fleksibilitas kognitif itu sama. Kan kita ingin Bapak Ibu sekalian, kita ingin semua menjadi orang yang lebih dari sekedar orang biasa. Kalau cuma jadi orang biasa-biasa, nggak perlu kita melakukan hal-hal yang berlebihan. Kita ingin menjadi orang yang lebih unggul daripada hal yang biasa dalam hidup ini. Produktivitas, pencapaian prestasi, integritas yang akan kita wariskan. Nah, ini yang begini nih Pak, sehingga kematangan otak itu diperlukan. Gitu ya. Saya akan bilang kemarin triple 20 ya Pak, gula, oksigen, sama darah. Jadi artinya saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menjadi orang yang lebih dari sekedar normal, tapi unggul dan sehat. Bukan sekedar normal. Kalau normal sudah tercapai semuanya normal. Tapi coba kalau sekali-sekali orang tes, orang cek orang punya perilaku, apakah faktor-faktor unggul itu nggak ada? Karena kalau di
Islam ada yang namanya ajaran insan kamil, manusia yang unggul. Jadi orang tidak sekedar melakukan sesuatu yang standar, ada sesuatu yang tidak tinggalkan, yang lebih berprestasi. Macam Pak Kadis Lingkungan, mungkin kalau saya lihat sebagai contoh, ya kalau melihat prestasi beliau ada sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang mengatakan sebagai produktivitas, sebagai prestasi. Dan itu berakar dari kemampuan otak kita berpikir. Dan sekali lagi saya bilang otak saya itu punya 3: fleksibilitas, kelenturan berpikir, stabilitas emosi, dan spiritualitas. Spiritualitas itu makna hidup. Salah satunya adalah apakah kehadiran kita, begitu kita hilang, orang merasa hilang nggak? Itu pertanyaan. Kalau kita ada dan tiada sama saja, ada sesuatu makna hidup kita enggak. Ada orang dia tidak ada dan ada tidak pengaruh. Dia ada tidak berpengaruh, ada dua syarat itu apa itu bisa. Dia ada tidak berpengaruh, dia tiada pun tidak berpengaruh. Nah itu berarti lahirnya kriteria ketiga itu. Ya, iya. Dia ada yang berpengaruh, dia tidak ada pun tidak berpengaruh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di usia kita menua, insya Allah kita mau panjang semuanya. Di saat kita mulai menua, itu kita punya stabilitas emosi, fleksibilitas kognitif, spiritualitas itu muncul. Sehingga pada usia-usia yang bertambah ini kita masih menjadi orang yang belum ada orang lain. Gitu. Jadi meskipun sudah tidak jadi kepala dinas Pak, ya, kan ada orang yang begitu tidak punya apa-apa, jadi nobody Pak. Begitu bukan kepala dinas, bukan bupati, bukan tidak jadi apa-apa. Ada orang yang tidak pernah mencapai apapun, tapi begitu dia ada, orang itu memiliki nilai bagi masyarakat. Ini hal-hal yang berbasis pada 3 hal yang disebutkan. Jadi saya ulangi, kita semua otaknya normal kita ini. Kalau diperiksa, ya mungkin ada karakter di kepala karena pembuluh darah sudah berubah, sudah mulai karakter itu semua dia 20% tinggi Pak. Konsentrasi lebih dari 30 menit sudah buyar. Ya, nah itu yang salah satunya ditegakkan dengan ini, social connection. Ya, ini Pak, ini yang saya mau ingatkan ya. Ini riset semua saya kutip di seluruh dunia ini. Kedermawanan yang didorong oleh cinta kasih dan kepedulian dapat dilatih, ditingkatkan karena norma dan aturan yang dapat ditingkatkan, sedangkan kedermawanan karena norma itu tidak bisa dilatih. Jadi ada 2 kedermawanan. Kedermawanan yang didorong oleh rasa sayang dan kedermawanan yang didorong oleh aturan. Itu beda. Kalau yang didorong oleh cinta kasih itu bisa kita latih dengan memberi. Kan yang saya maksud dengan yang didorong oleh norma dan aturan itu kan disuruh-suruh, bukan datang dari dalam, tapi disuruh-suruh. Itu tidak bisa dilatih. Jadi memang harus tumbuh dari dalam. Ini salah satu ciri daripada spiritualitas. Lalu ada juga yang disebut dengan kedermawanan dalam rangka. Nah, tahu tuh Pak, dalam rangka pilkada, pileg, itu kedermawanan dalam rangka. Pileg dia menjadi bebas. Itu juga bukan jelek, itu baik, tetapi tidak menumbuhkan penumbuhan diri, tidak bertumbuh kita. Itu baik, memberi, yang namanya memberi itu baik, tapi apakah kita tumbuh atau tidak? Belum tahu. Ya, ini Bapak-Ibu sekalian yang bisa memperkuat kita untuk social connection. Nanti detailnya, kalau bapak ibu-ibu agak malas membaca, studio itu anak baca buku. Nanti dia yang baca itu nggak lama. Ya. Ini ada penyakit Pak, satu penyakit yang ini Pak, satu penyakit yang agak sedikit aneh, namanya Takotsubo kardiomyopati. Itu jantung jadi besar. Jantung jadi besar, Takotsubo itu kalau bahasa Jepang itu apa? Cumi-cumi, bentuknya seperti ini. Cumi-cumi bahasa Jepang ini. Jadi jantung jadi besar. Dia sebab apa? Coba baca dia sebab. Orang-orang yang hubungan sosialnya terganggu, yang sosial interaksinya terganggu.
Jadi itu yang saya bilang tadi, hal-hal yang sifatnya psikis itu bisa berpengaruh terhadap fisik, begitu juga sebaliknya. Ini kardiomiopati ini disebut dengan broken heart syndrome, sindrom patah hati. Orang-orang yang tidak diterima dalam hubungan-hubungan sosial, impactnya seperti itu. Tapi jangan lantas orang itu sendirian tuh, masa aku bilang nggak diterima, tidak begitu. Tapi kalau dia interaksi sosialnya terganggu, manipulatif, nah itu terjadi penyakit. Jadi ada impact yang bagus ya. Nanti detailnya Bapak Ibu. Oh ya, coba lihat ini. Ini satu penelitian yang diteliti apa yang membuat orang umur panjang, stay alive. Apa yang membuat orang itu umur panjang? Apa yang faktor apa saja yang membuat? Nah, coba Bapak Ibu lihat. Dari 8, 7, 2, 4, 6, 8, 10 faktor ini coba lihat. Faktor yang membuat orang umur panjang itu bukan soal dia jantung sehat atau dia ada vaksin atau berat badan atau potensi yang terbuka. Umur panjang itu juga sosial integration, hubungan dengan orang lain. Iya, bahasa agamanya. Ini penelitian di seluruh dunia. Umur panjang itu bukan ditentukan oleh hal-hal yang sebenarnya fisik, tapi social integration, keterikatan sosial. Nah, bisa dibayangkan bagaimana itu, ya. Jadi ternyata diteliti di mana Pak? Di Pulau Okinawa, salah satu. Namanya Blue Zone. Jadi nanti Bapak bicara di seperti yang sudah saya bilang kemarin. Blue Zone itu apa? Itu orang-orangnya umur panjang dan kuat. Apa yang mereka lakukan? Ternyata hubungan sosial itu ya terjaga dengan baik dengan mereka. Yang kedua itu close relationship. Cuma dua, social integration. Jadi social connection itu ada dua bentuk. Ada social integration, ada yang namanya close relationship, hubungan dekat. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian kita diajari punya teman dekat. Orang itu harus tidak bisa mengisolasi diri. Dia harus punya teman dekat. Selain tentu orang terdekat, suami, istri, anak. Tapi itu punya karena itu yang disebut dengan close relationship. Close relationship ini kalau dalam bahasa ilmu psikologi namanya kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu definisi dalam disebut dengan social connection. Social connection itu ada dua, social integrasi dan close relationship. Ya, harus ada orang yang bisa menjadi teman, dan itu menjadi kunci daripada umur panjang. Orang Indonesia rata-rata usia harapan hidup berapa? 70. Kalau di Bogor 69. Nah, oke ya. Itu kuantitas. Pertanyaan, apakah dia usia 70 dia masih bernilai atau setelah ala-ala bisa begitu? Nah, kebanyakan itu sudah berfungsi, sudah enggak mendidikan orang lain. Jadi secara usia harapan hidup kuantitatif oke 70, tapi beda dengan di tempat-tempat lain, Korea, Jepang, di Jerman yang orang itu masih ada proses. Makanya Bapak Ibu sekalian, hubungan itu diperkuat, tetapi yang diperkuat itu adalah rasa menerima. Kalau itu bisa terjadi, satu masyarakat akan kuat. Jepang itu Pak, coba Bapak Ibu sekalian perhatikan Jepang. Pernahkah mereka itu pada waktu terjadi bencana alam, gempa bumi, apakah mereka mengharapkan bantuan dari luar? Seperti negara-negara. Ya, orang Jepang itu resiliensinya kuat. Yang disebut resiliensi itu daya bangkit Pak. Misalnya contoh ya saya, begitu kena serangan stres, begitu kena serangan diturunkan dari jabatan, apakah saya bisa bangkit lagi atau tidak? Itu bisa muncul kembali itu dalam pengertian kuat menghadapi ini, berbeda-beda tiap orang. Itu disebut resiliensi. Dan masyarakat akan bertahan kalau resiliensinya kuat. Jadi misalnya kan ini misalnya contoh hitung ya, itu terjadi kan? Sedang adik saya kepala negara di sana. Yahya Pasya itu adik kandung saya kepala Kementerian Agama. Ya, makanya sampai suruh saya monitor. Saya bilang sama dia, resiliensi masyarakat itu rendah. Daya bangkit itu. Karena apa? Itu daerah dekat laut, dekat apa? Orang berinteraksi itu beda dengan orang-orang di daerah yang orang pergi dan pulang itu orang menetap lebih lama dibandingkan orang pergi dan pulang.
Ya, maksudnya orang turun, berangkat, turun, berangkat. Kalau terjadi apa-apa, hati-hati dia. Besok dia mau berangkat umroh, dia bilang tidak usah berangkat besok. Umroh apa saja boleh. Yang tapi ini masyarakat ini jangan tinggalkan. Selesaikan. Tidak jadi berangkat umroh, besok lagi berangkat boleh. Tidak jadi. Hari malam boleh tempat saya sampai subuh saya monitor terus. Baru 1 tahun dia kepala dalam dan yang bertikai 20. Jadi hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian bangun di daerah bertambah. Resiliensi. Ya Pak. Tanggapi sedikit dong. Ya. Kebetulan tadi menyinggung Jepang. Di Jepang itu ada juga satu tradisi orang tua kalau sudah tua dibawa ke hutan. Di hutan ditinggalkan di hutan, mati di situ. Ada di YouTube apa itu? Yang pertama, kemudian yang kedua, saya ingat hari kemarin pembahasan Pak Dokter melawan takdir. Yang pertama, kalau di agama itu kan ada bahasanya di situ bahwa saya akan mengembalikan Anda kembali seperti anak-anak, pikun, tidak berdaya. Itu secara kuantitas tadi, umur kuantitas. Nah, apakah kalau kita tadi tidak sampai pikun, memperbaiki diri, apakah itu bagian dari melawan takdir? Itu jadi begini, pikun itu ada usianya. Jadi orang pikun itu ada usianya. Misalnya pada waktu umur 70 itu akan ada kepikunan. Tapi yang harus kita lawan itu kalau pikun pada umur 60, 50. Kalau yang tadi dibilang kita pada usia 70 akan pikun. Itu takdirnya akan pikun. Nah, kalau yang kita lawan dengan ilmu kedokteran itu adalah kepikunan dini. Kepikunan yang belum waktunya. Gitu Pak. Jadi yang kita lawan adalah kepikunan belum waktunya. Kan saya bilang hari pertama, kalau laki-laki itu kalau dia pikun, maka yang pikun lebih dulu adalah rusak lebih dulu otak sebelah kiri, otak yang rasional. Makanya DP data hilang semua Pak. DP taman-taman dia disuruhnya kenal nama, tempat-tempat yang dia kunjungi dia tahu tapi dia tidak tahu apa itu. Enggak. Otak kiri. Kalau yang Lebih dulu hancur otak kiri. alat biologis Makanya laki-laki lebih dulu pada waktu pikun. menua otak kanannya aktif. Dia Contohnya bisa itu. identik, gampang menangis, gampang mudah merasa. Yang orang yang keras pada waktu muda itu, begitu dia mulai menua, maka yang muncul otak kanan dia mulai sensitif, mulai mudah tersinggung. Itu beda dengan perempuan. Kalau perempuan yang lebih dulu mengalami masalah itu bagian otak yang mengurus tempat. Kan saya bilang kemarin, hati-hati kalau dengan nenek mama umur 70, itu doi dia adalah pas kesulitan mati. Padahal doi di pokok, atau kacamata dari atas, atau kunci dipegang. Jadi dalam ilmu kedokteran bahasanya ada yang namanya aging science. Ilmu yang dimaksud itu adalah kita membalikan usia mental. Jadi artinya meskipun fisik ini menua, kita punya fisik menua, tapi lebih lambat, perang saja. Jadi tidak cepat sekali menua. Coba kita perhatikan, ada orang-orang secara fisik itu pada usia-usia yang seharusnya produktif, dia lemah. Nah, itu yang dimaksud dengan saya bilang bukan melawan takdir ini, tapi harusnya orang mulai pikun itu, misalnya kalau menurut ilmu kedokteran itu 70. Tapi kalau dia pikun pada usia 40, dia mulai lupa-lupa. Terlalu banyak yang Nah, itu harus dicari upaya untuk melawan itu. Itu yang saya maksud Pak. Ya, dari usia pada usia. Nah, ya. Beliau bertanya kematian itu ketetapan takdir. Ya. Dari segi ilmiah, apakah kita bisa memperpanjang? Kalau bisa nggak? Nah, silaturahmi. Ada satu kisah dalam Islam. Kisah ini tentang seorang sufi yang namanya Sufyan As-Sauri. Ya, ada satu sufi yang namanya Sufyan As-Sauri. Kalau tulis ada nama Sufyan.
Ada 3. Ada 3 Sofyan ini. Ini saya bilang Sofyan As-Sauri ya. Ini seorang Lain-lain lagi ini. Nah, jadi diceritakan oleh penulis yang menulis tentang dia. Ya, seorang penulis yang menulis tentang dia bercerita kisah Sofyan At-Tauri. Kalau pakai tulisan Arab itu bukan pakai S tapi pakai F'3. Sofyan At-Tauri, ya. Dia cerita begini, jadi Sofyan itu satu kali waktu ada di satu pulau ingin mengunjungi ibunya di pulau lain yang sedang sakit. Di tengah jalan, ini Sofia, di tengah jalan, di tengah laut sudah terombang-ambing. Dan sebagai seorang sufi dia merasa sudah selesai masa hidupnya di sana. Dia berdoa pada Allah, ya Allah kalau mau cabut nyawa saya, kasih waktu dulu saya menghadap bakuda kalian tapi mampu. Karena kita ini mau pergi. Apa yang terjadi? Dia masih sempat bertemu. Apa yang sudah menurut dia sebagai sufi, dia merasa sudah harus mati saat itu, tapi atas doanya kemudian bertemu ibunya. Nanti setelah bertemu ibunya beberapa waktu kemudian dia mati. Cerita ini sangat populer di kalangan Islam. Nanti saya cerita kisah yang saya temui di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit baru sekalian, saya pernah menulis buku dulu sekitar berapa ya? 10 tahun lalu tentang kematian. Saya di rumah sakit waktu sekolah dulu hobi sekali lihat orang mati. Jadi kalau orang semua mati biasa teman-teman dokter muda bilang, ini sudah sekarang kita dapat, kok kita menonton. Kemudian apa yang terjadi pada waktu mati? Ya. Banyak kasus, bukan satu kasus, banyak kasus. Menurut ilmu kedokteran sudah harus gen. Tensi sudah mulai menurun 60, 50, 20. Nafas sudah mulai cepat, DP mata mulai melebar. Yang mati. Dan mereka yang tidak mati, padahal menurut ilmu kedokteran tidak bertumbuh ini. Yang bertumbuh, yang mati. Nah, mereka ini yang saya temui. Ada 20 orang yang saya temui. Yang saya tulis buku itu. Tapi sudah lama sekali. Pada waktu cetak buku jadi sekarang. Kita masih ketik dan cetak biasa fotokopi. Saya temui mereka. Ada sekitar 20 orang Islam Kristen. Pak, saya kenapa pada waktu Bapak pernah ingat nggak waktu sudah mau remisi akhir terminal? Kalau Islam saya bilang saya keturunan. Terus kenapa Bapak bisa sehat seperti sekarang? Apa yang dia bilang? Pada waktu kita sudah, dia merasakan ya sudah mengalami kematian, dia dapat ingat dari anak belum kelas sekolah, masih kecil dari anak. Kok kalau kita mati sampai tahu? Yang saya tanya hampir semua menjelaskan seperti itu meskipun dengan orang berbeda. Saya masih ada utang, saya punya istri, saya punya ini masih sakit. Dia mah artinya apa? Itu artinya apa? Sejauh tanggung jawab kita belum kita tunaikan dan kita minta pada Allah, kematian itu bisa ditunda. Itu fakta kedokteran yang saya lihat. Ya, orang-orang yang sudah mulai menuju ini, selama dia tanggung jawab duniawi itu belum ada, apalagi terhadap keluarga, doa dia manjur kalau dia meminta pada Allah untuk tidak. Gitu ya. Saya punya pengalaman dengan Pak Bibi. Waktu Pak Fuji waktu masuk di rumah sakit Kando di ICU kan saya di situ. Terus saya mengusulkan dibawa ke Singapura. Waktu itu istrinya Pak asisten yang kadis kesehatan dulu. Farid. Beliau yang ke Singapura dengan pagi-pagi dengan jet bawa beliau. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara kematian ini sesuai pertanyaannya. Kematian itu kalau menurut banyak pemikiran ahli hukum Islam dan terutama para sufi, takdir itu ada dua. Ada takdir yang definitif bahwa Anda harus mati, itu definitif. Tapi Anda mau mati atau saya mau mati dengan cara apa itu pilihan. Makanya bunuh diri itu bukan datang dari takdir Allah. Mati karena bunuh diri bukan karena takdir.
takdir definitif, ada takdir yang namanya kondisional. Kalau orang mati bertabrak diri itu adalah bukan takdir itu, gitu Pak. Nah, ini memang kalau mau bercerita panjang pertanyaan tadi banyak yang cerita Pak. Tapi kira-kira supaya tidak jadi panjang, saya mau selesaikan bahwa kematian pun itu banyak sufi dan banyak ulama menyatakan bahwa bisa ditunda dengan doa. Dalam Islam ya, dalam Islam dengan doa bisa ditunda. Jadi artinya kita bisa menunda takdir Pak. Itu sebabnya jangan putus-putus menanyakan doa Pak. Saya itu sejak naik haji saya ada 7 doa. Yang memang 7 ini sampai usia sebelum saya naik umur 30 ya. Sampai saya usia 58 tahun, 24 tahun. Setiap sholat cuma doa itu kita bawa. 7 doa itu. Anak keturunan, orang tua saya, sehat, rezeki yang halal. Itu 7 yang setiap sholat cuma 7 itu kita bilang terus. Dan alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan kan doa itu baik-baik saja. Saya tidak mengklaim diri sempurna, tapi jadi kekuatan doa itu Pak menutup kita. Ya, saya ada menulis buku yang lebih spektakuler sebenarnya. Cuma nanti satu waktu saya berikan. Judulnya Tuhan dalam otak manusia. Bapak kamu bisa Google di search Google, itu saya menulis tentang itu. Tuhan dalam otak. Bukan Tuhan itu ada di kepala, bukan. Tapi bahwa kehadiran Tuhan itu kita manifestasikan dalam bentuk doa. Ya, jadi saya tidak ingin berpanjang diskusi ini, kita kembali ke cerita ini. Yakin ya, sosial etik. Makanya Bapak Ibu sekalian banyak-banyaklah berdoa. Kira-kira begitu, dari bahasa yang sederhana. Semua bisa diminta, semua disampaikan. Ulpuni asal tidak, ulpuni asal tidak. Berdoalah padaku dan aku akan mengabulkan. Ulpuni asal tidak. Berdoalah kepadaku dan aku akan mengabulkan. Ya, oke. Apalagi yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya lagi Pak? Nah, jangan yang sulit-sulit ini. Bagaimana? Ada pertanyaan sini. Ada pertanyaan sini Pak. Beliau bertanya ini saya Pak Ustaz bukan hanya ke kita. Nih. Busuk. Silakan yang mau ngambil kopi ambil dulu. Supaya nanti diskusinya lebih enak. Yang mau ngambil kopi silakan Pak. Silakan yang mau ngambil kopi dulu. Supaya nanti kita diskusi dari ini lebih. Bertanya. Saya ke poin sebentar. Berarti ada dong. Etik saya bantu menyampaikan etik.